Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu, berjumpa untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan. Oke adik-adik yang terkasih, semuanya siapkan hatinya, siapkan hidupnya, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabnya juga persembahannya, karena kita mau datang untuk menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kakak Ros berharap semuanya adik-adik semua dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan boleh adik-adik rasakan sepanjang hidup adik-adik. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersemangat untuk memuji Tuhan hari ini. Kita mau mengangkat pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita ulangi pujian yang sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baik, tetap berdiri, kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari Minggu yang indah ini kami boleh merasakan akan nafas hidup yang baru pemberian Tuhan. Bahkan kami boleh Tuhan datang beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan akan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, baik juga kami semua tim pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh sama-sama datang menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin.
Baik adik-adik yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa kita boleh diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Bayangkan, kita menjadi anak raja loh. Kita menjadi anak raja di atas segala raja. Bukan raja sembarangan, raja yang bertahta di atas kerajaan surga. Wah, kita sungguh bersyukur boleh diangkat jadi anak raja. Kalau begitu, kita kembali memuji Tuhan. Silakan adik-adik duduk kembali. Kita mengangkat pujian yang berkata, tanganku kerja buat Tuhan. Oke, tahu lagunya kan? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku melangkah cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku melangkah cari jiwa, upahku besar di surga. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Semuanya kembali bangkit berdiri ya. Kita mengakui pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan persembahannya ya. Selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita yang tidak terbaik. Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati kita. Dia selalu memberikan yang terbaik. Kita juga harus selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, oke. Dan setelah persembahan dijalankan, Bapak Pendeta Sami akan pimpin kita dalam doa, dan kita akan turut mendukung dalam doa, bersyukur kepada Tuhan untuk teman kita yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Kiara, Jordan, Anjani, Datuk Osiana. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi umur buat teman-teman kita. Baik, sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus cinta semua anak, baik kulitnya yang putih, baik kulitnya yang hitam, baik rambutnya yang lurus, baik rambutnya yang keriting, semua Tuhan cinta. Kenapa? Tuhan menciptakan kita semuanya. Tidak ada yang tidak diciptakan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan, Tuhan sayangi. Siapapun dia, bagaimanapun bentuknya, itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan adakah yang tidak bagus? Selalu ciptaan Tuhan yang terbaik. Oke? Kalau begitu mari kita angkat pujian. Yesus cinta semua anak. Dan putih semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam dan putih semua
semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Dan doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sam Edi MTH. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami dalam ibadah hari ini, di mana kami dapat bersama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan, bahkan mensyukuri akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami bersama, baik dalam tugas belajar kami di rumah maupun dalam menjalani masa liburan kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur dalam masa bermain anak-anak kami semua, mereka senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga saat ini kami dapat bersama-sama kembali dihimpunkan beribadah bersama-sama Tuhan. Bapa dan surgawi, kami bersyukur juga untuk kekuatan, kesehatan, sukacita, pertumbuhan dalam kehidupan anak-anak kami semua, sehingga dapat bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Jordan, anak kekasih Daphne, bersama anak kekasih Angelin, dan juga bersama dengan anak kekasih Datuania Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semua ada dalam keadaan kuat dan sehat. Bahkan jika Tuhan berkenan, Tuhan akan menambahkan usia mereka setahun lagi. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna. Bahkan bersama dengan anak kekasih kami Kiara, Tuhan juga tetap menolong, memberkati, sehingga mereka juga senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan anak-anak kami yang akan kembali mengikuti proses belajar mengajar, walaupun masih di rumah dalam online. Tuhan, kami serahkan Tuhan, Engkau menolong, menyertai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bahkan anak-anak kami diberikan kesabaran, diberikan konsentrasi yang terbaik untuk mengikuti proses belajar mengajar melalui online, sehingga dengan kekuatan dan hikmat Tuhan, anak-anak kami dapat mengikuti belajar dengan baik dan dapat mengerti dan memahami semua mata pelajaran yang diberikan kepadanya. Kami berdoa Tuhan, mendoakan fasilitas yang digunakan Tuhan tetap memberkati orang tua mereka, sehingga dapat menyediakan fasilitas itu untuk proses belajar semua anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa mendoakan juga anak-anak kami yang masih kecil dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan jaga, sertai, lindungi, agar mereka semua dapat bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Mendoakan orang tua mereka, berikan senantiasa kekuatan, kesehatan dalam bekerja, mampukan mereka untuk bekerja dengan giat dan dapat berhasil dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan guru-guru sekolah minggu yang tetap setia mendampingi anak-anak kami, mengajar, mendidik mereka kepada kebenaran-Mu, bahkan senantiasa menjadi teman bagi mereka di dalam kehidupan rohani anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada dalam masa muda mereka, di dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam cita-cita dan harapan mereka, sehingga mereka dapat meraih dan mencapai semua itu bersama dengan Tuhan. Memberkati terus pelayanan yang mereka lakukan, sehingga di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka tetap setia mengiring dan melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa mendoakan juga untuk pengurus sekolah minggu yang ada. Tuhan memberkati, sehingga semua dapat bekerja bersama-sama, bahu-membahu untuk melaksanakan tugas pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak kami. Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu, memberikan hikmat kemampuan kepada Ibu Aryani, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, hamba-Mu dimampukan untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh
rangkaian ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nona. Baik semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin selalu bertumbuh berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Kakak Nona disilahkan. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam minggu ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan, membaca akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan hari ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya saat ini sekarang kami akan membuka, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti dan mendengar dengan baik akan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menceritakannya. Berikan kemampuan, hikmat, akal budi sehingga kami boleh memberikan dan menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, saat ini kita belajar tentang taat dan hormat kepada orang tua. Siap Alkitabnya? Buka Alkitabnya dari Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita sama-sama membacanya ya. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Judulnya taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca sangat jelas bahwa kita sebagai anak-anak yang dilahirkan dari orang tua harus taat kepada mereka. Nah, apa itu taat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu taat? Taat adalah tunduk melakukan apa yang diperintahkan. Tunduk melakukan apa yang diperintahkan. Anak-anak sekolah minggu gereja Kibait Jemaat Balang Bodong, kita sebagai anak-anak sekolah minggu biasa mendengarkan bahwa nasihat-nasihat dari orang tua bahwa kita harus rajin-rajin belajar, itu kita harus dengarkan
Kalau kita dengarkan maka kita akan menjadi anak-anak yang taat, karena kita sudah tunduk atau melakukan perintah. Apa yang disuruh orang tua kita boleh lakukan, maka kita adalah anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua adalah anak-anak yang tidak malas. Anak-anak yang tidak malas melakukan nasihat-nasihat orang tua. Anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, contoh juga buat anak-anak yang tidak taat, yaitu anak-anak yang tidak melakukan perintah. Misalnya disuruh belajar, semuanya masuk di kamar, tetapi ketika masuk di kamar tidak belajar, tetapi apa? Main HP, menonton apa? Film Frozen yang untuk anak kelas-kelas Indria. Kalau anak-anak kelas madya pasti masuk di kamar bukan belajar, tetapi nonton film Korea, nonton BTS, lagu-lagunya BTS. Nah, itu bukan anak yang taat kepada orang tua, karena dia tidak dengar-dengaran apa yang mamanya atau papanya perintahkan, apa yang mamanya papanya suruhkan kepada dia. Anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, apalagi anak-anak yang malas, disuruh membersihkan dia malah pergi tidur, minta tolong pergi beli ini dia tidak mau. Anaknya malas, malah pergi bermain dan bermain kerjaannya. Itu berarti tidak taat kepada orang tua. Nah, tidak taat kepada orang tua juga tidak menghormati orang tua, suka melawan orang tua, suka mengata-ngatai orang tua. Itu tidak taat dan tidak hormat kepada orang tua. Bahkan ada juga biasanya anak-anak yang sering memukul orang tuanya. Benar tidak itu? Ya, jadi anak-anak sekolah minggu tidak boleh seperti itu. Mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat dan hormat kepada orang tua? Karena anak yang taat kepada orang tua akan mendapatkan hikmat. Ayo Bu, baca ayatnya yang ketiga. Kembali membaca ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Kita akan mendapat hadiah yang luar biasa daripada Tuhan ketika kita menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada Tuhan, yaitu kita akan berbahagia. Kita akan memiliki umur yang panjang. Nah, yang kedua adalah rancangan Allah supaya anak-anak belajar dan taat, menghormati dan taat kepada orang tua, agar anak-anak memperoleh hikmat, menjadi anak yang bijaksana, menjadi anak-anak yang bijaksana. Nah, yang ketiga, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak itu juga akan, atau anak-anak yang menghormati orang tuanya sendiri
taat kepada orang tuanya sendiri, maka di situ anak-anak pasti juga akan menghormati dan taat kepada orang yang lebih tua daripada dirinya. Contohnya kepada guru-guru di sekolah, kakak-kakak pembina, pembimbing sekolah minggu, para hamba Tuhan, ibu dan bapak pendeta, pasti akan taat dan menghormati mereka. Nah, adik-adik, ketika kita anak-anak sekolah minggu yang taat dan menghormati orang tua kita sendiri, maka kita pasti akan menghormati orang-orang yang lebih tua yang di luar daripada keluarga kita sendiri. Nah, yang keempat, ketika kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, maka kita akan menghormati atau taat kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar lagi dari firman Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Sama-sama kita buka Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah orang tuamu, maka umur panjang akan diberikan kepadamu. Nah, buka lagi dari Keluaran 21 ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pasti ia dihukum mati. Nah, perbedaan dari Keluaran 20 ayat 12 dengan Keluaran 21 ayat yang ke-20, yang ke-15. Yang mana kita mau? Anak sekolah minggu pilih yang kemana? Pilih Keluaran 20 ayat yang ke-12 atau pilih Keluaran 21 ayat yang ke-15? Ya, kita sebagai anak-anak sekolah minggu pasti semuanya memilih ayat yang kedua, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kita baca sekali lagi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Jemaat Balangbodo, anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Jemaat Balangbodo, marilah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua. Karena ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, besar upahnya. Kita sudah mendapat umur yang panjang. Tadi firman Tuhan mengatakan dari Filipi 6 ayat yang ketiga, kita sangat berbahagia. Kita akan berbahagia panjang umurmu dan kita akan diberkati di dalam kehidupan kita. Menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menghormati orang tua, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru, hamba Tuhan, Bapak Ibu pendeta, semua yang ada di dalam dunia ini, kita menjadi anak-anak yang taat, tidak suka memukul orang tua, tidak suka melawan orang tua, tidak suka memaki-maki orang tua. Berarti kita akan mendapatkan
hadiah daripada Tuhan, yaitu ayat yang ketiga tadi, kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa mau menjadi anak-anak yang mendapatkan kebahagiaan? Oke, puji Tuhan. Siapa anak-anak sekolah minggu yang mau panjang umurnya? Puji Tuhan, semuanya mau mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan. Anak-anak di sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ingat satu hal, dari kecil kita harus taat kepada Tuhan, maka sampai besar kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa kepada Tuhan. Bagaimana lagi cara kita untuk taat kepada orang tua? Kita rajin berdoa buat orang tua. Rajin doakan papanya, rajin doakan mamanya, rajin doakan opanya, omanya, tante, dan semuanya orang tua yang ada di sekitar kita. Di dalam keluarga besar kita, kita terus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada jam ini kami sudah belajar mengenai anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Berikan kemampuan bagi kami, hikmat yang luar biasa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat kepada orang tua. Karena kami percaya janji Tuhan melalui firman Tuhan bahwa ketika kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, maka kebahagiaan, umur yang panjang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Tuhan buat papa, mama, orang tua, opa, omai yang mengasuh kami, yang mendidik kami, anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam sepanjang kehidupan, di dalam tugas dan pekerjaan setiap hari. Berikan kepada mereka kesabaran, kemampuan untuk dapat membimbing, mendidik, dan menjaga kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah firman Tuhan yang kami sudah baca, kami renungkan pada hari ini. Buatlah kami terus mengingat dan kami terus menanamkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh lakukan firman Tuhan setiap hari dalam sepanjang kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi? Mengajarkan adik-adik supaya bagaimana? Supaya taat kepada orang tua, selalu dengar-dengaran orang tua. Ini sudah tahun 2021. Jika adik-adik suka tidak taat dan suka tidak dengar-dengaran orang tua di tahun-tahun yang lalu, mari kita berubah. Kita mau berubah untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih, ini sudah minggu ketiga di Januari. Kakak Ros tahu bahwa kita semua banyak melakukan aktivitas kita di rumah. Kita jarang keluar rumah. Tapi dengan kondisi saat ini kita tidak boleh takut, sebab kita tahu siapa yang menolong kita? Tuhan Yesus. Kakak Ros akan mengajarkan lagu baru. Hari ini kita akan belajar lagu baru, lagu yang berjudul Yesuslah Penolongku. Yuk kita sama-sama belajar lagu baru ini ya. Yesuslah penolong.
tangan Yesus, hilang takutku. Yesus tempat penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi ya, supaya kita semakin pintar lagu baru ini. Ingat, Yesuslah penolong kita. Kita tidak usah takut, sebab berkatnya dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita selalu mau menyembah Tuhan, mau taat pada Tuhan. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta sampai di MTH. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama menyembah-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu, bersukacita bersama dan memuji membesarkan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan tetap memberkati, menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan persembahan yang mereka telah persembahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan menerimanya menjadi berkat dalam kehidupan mereka, dan terus setia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, kembali dalam kehidupan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu Gereja Kibait Balang Bodong, perkenalkan, adik kita ini bernama Novaret Palengka. Ia saat ini berumur 9 tahun. Novaret ini adalah anak sekolah minggu dari Gereja Kibait Lantamal. Adik-adik yang terkasih, ia sedang sakit. Sakitnya bernama leukemia, dan saat ini ia sedang menjalani proses perobatan yang bernama kemoterapi. Nah, Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait Balang Bodong mengajak adik-adik semua, mari kita sama-sama mendukung dan membantu akan teman kita Novaret Palengka ini. Kita bantu Novaret dalam doa,
Kita doakan supaya Novaret cepat sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, supaya Novaret bisa kuat untuk menjalani proses perobatan yang ia akan jalani hingga ia bisa sembuh. Kita juga bisa membantu Novaret dalam bentuk dukungan dana, dan jika adik-adik memiliki kerinduan untuk membantu dalam bentuk dana, adik-adik bisa memasukkan bantuan adik-adik tersebut ke dalam amplop. Kemudian amplopnya adik-adik tulis dana untuk Novaret, dan adik-adik bisa titip pada orang tua adik-adik untuk dibawa ke dalam gereja. Ayo adik-adik yang terkasih, kita saling membantu satu dengan yang lain seperti yang Tuhan Yesus selalu ajarkan kepada kita. Dalam Ibrani 13 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Amin. Terima kasih adik-adik yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.